Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan materi kami yang berjudul Hukum Pengangkutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afrilia Putri, kemudian ada teman saya Aldi Fikri Setiawan, Alvendro Reksa, Doni Don Bosco, Husnul Hoiroh, Miranda Juliani, Siti Aisyah Humairah, Tasya Andini Pangaribuan, Vidya Putri Anggelia, dan Zahra Zakia Muharramah. Sebelumnya, pernahkah kamu berpikir bagaimana barang yang kita pesan dari luar kota atau luar negeri bisa sampai dengan aman? Atau apa yang terjadi jika terjadi kerusakan atau keterlambatan dalam pengiriman? Nah, semua itu diatur dalam hukum pengangkutan. Dalam video ini kita akan membahas pengertian hukum pengangkutan, unsur-unsur pengangkutan, aspek-aspek pengangkutan, perjanjian pengangkutan, jenis-jenis pengangkutan, dan implementasi hukum pengangkutan. Pengangkutan berasal dari kata angkut yang berarti mengangkut dan membawa, sedangkan istilah pengangkutan dapat diartikan sebagai pembawaan barang-barang atau orang. Abdul Qadir Muhammad mendefinisikan pengangkutan sebagai proses kegiatan pemindahan penumpang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang-undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi. Pengangkutan memiliki 3 dimensi pokok, yaitu pengangkutan sebagai usaha, pengangkutan sebagai perjanjian, dan pengangkutan sebagai proses. Setelah mengetahui definisi dari hukum pengangkutan, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur dalam pengangkutan. Antaranya, yang pertama, adanya sesuatu yang diangkut, seperti barang, komoditi, ataupun orang yang perlu dipindahkan dari asal ke tempat tujuan. Yang kedua, alat angkut itu sendiri, misalnya truk untuk mengangkut barang, kapal untuk mengangkut kargo laut, atau pesawat untuk mengangkut penumpang. Yang ketiga, fasilitas yang dilalui alat pengangkut, mencakup infrastruktur atau jalur yang digunakan seperti jalan raya, rel kereta api, bandara, dan lainnya. Yang terakhir, tempat persiapan pengangkutan, contohnya seperti gudang, terminal, ataupun pelabuhan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek-aspek pengangkutan. Adapun tujuan dari pengangkutan yaitu sampai di tempat tujuan yang ditentukan dengan selamat. Aspek pengangkutan terdiri dari 3 aspek, yaitu pelaku, alat pengangkut, dan objek pengangkut. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pelaku. Pelaku yaitu orang yang melakukan pengangkutan, dapat berupa badan usaha seperti perusahaan pengangkutan atau dapat berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan. Yang kedua yaitu alat pengangkutan. Alat yang digunakan untuk pengangkutan atau alat ini digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat undang-undang seperti kendaraan bermotor, kapal laut, dan darat. Yang ketiga, barang atau penumpang, yaitu muatan yang diangkut, barang perdagangan yang sah menurut undang-undang. Dalam pengertian barang, termasuk juga hewan. Perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah suatu kesepakatan antara dua pihak di mana satu pihak atau pengangkut berjanji untuk membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan aman. Sementara pihak lainnya atau pengirim setuju untuk membayar ongkos angkut dan pihak pengguna jasa berjanji untuk membayar biaya pengangkutan sesuai kesepakatan. Perjanjian ini bisa berlaku untuk berbagai transportasi seperti darat, laut, udara, atau kereta api dan dapat dituangkan dalam bentuk tertulis misalnya konsumen, tiket, atau surat muatan maupun tidak tertulis tergantung pada hukum yang berlaku. Ada beberapa tanggung jawab dalam perjanjian pengangkutan yaitu 1. Tanggung jawab pengangkut. Jika barang hilang atau rusak karena kelalaian, pengangkut harus mengganti rugi dan terjadi kecelakaan akibat kelalaian pengangkut, maka penumpang berhak atas kompensasi. 2. Tanggung jawab pengguna jasa. Memberikan informasi yang benar terkait barang yang dikirim dan mematuhi aturan transportasi seperti tidak membawa barang terlarang. Selanjutnya, hukum pengangkutan darat. Hukum pengangkutan darat di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mencakup berbagai aspek,
mulai dari pengangkutan barang, perkereta apian, lalu lintas jalan, hingga telekomunikasi yang mendukung sistem transportasi. Peraturan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Peraturan pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD Buku 1 Bab 5 Pasal 90 sampai 98, di mana peraturan ini mengatur perjanjian tentang pengangkutan barang, tanggung jawab pengangkut terhadap barang, kewajiban pengirim memberikan informasi barang, serta ketentuan ganti rugi jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang. Pengirim barang juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar mengenai jenis dan kondisi barang yang diangkut agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pengangkut maupun penerima barang. Peraturan selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Undang-undang ini mengatur tentang sistem perkeretaapian termasuk perencanaan, pembangunan, pengoperasian, serta keselamatan transportasi kereta api. Peraturan ini juga menetapkan hak dan kewajiban operator dalam menyediakan layanan yang aman dan nyaman. Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya standar keselamatan dalam perkeretaapian serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran yang dapat mengancam keselamatan penumpang maupun kelancaran operasional kereta api. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sebelumnya mengatur mengenai sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Peraturan ini mengatur tentang sistem transportasi darat, kendaraan bermotor, lalu lintas jalan, keselamatan pengguna jalan, serta hak dan kewajiban pengemudi dan pengguna jalan, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos. Undang-undang ini mengatur tentang layanan pos, kewajiban penyelenggara dalam menjamin keamanan dan keandalan kiriman, serta hak pengguna jasa pos atas ganti rugi jika terjadi kehilangan atau keterlambatan pengiriman. Dalam praktiknya, layanan pos menggunakan moda transportasi darat seperti kendaraan roda 2, mobil pengiriman, hingga kereta api untuk mendistribusikan barang ke berbagai daerah. Oleh karena itu, regulasi ini turut memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa pos, termasuk hak atas ganti rugi jika terjadi kehilangan atau keterlambatan dalam pengiriman barang. Dan yang terakhir, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang telekomunikasi. Setelah memasuki era digital dan globalisasi, muncullah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang telekomunikasi yang mengatur tentang penggunaan teknologi komunikasi dalam transportasi seperti navigasi, pemantauan lalu lintas berbasis GPS, serta keamanan informasi dalam sistem transportasi berbasis aplikasi. Selanjutnya, berdasarkan objeknya, pengangkutan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengangkutan barang dan pengangkutan orang. Pengangkutan barang bertujuan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain guna mendukung kelancaran distribusi. Menurut KUHD, perjanjian pengangkutan barang harus dibuat secara tertulis. Namun, meskipun tanpa surat muatan, perjanjian tetap sah karena surat tersebut hanya sebagai bukti dan ditandatangani oleh pengirim atau ekspeditor. Lalu, siapa itu pengangkut? Pengangkut adalah pihak yang menjalin perjanjian dengan pengirim dan bertanggung jawab atas proses pengangkutan. Sebagai pihak utama, pengangkut memiliki kewajiban untuk memastikan pengangkutan berjalan lancar, menjaga barang tetap utuh, serta mengantarkannya hingga ke penerima. Selain kewajiban, pengangkut juga memiliki hak seperti menerima pembayaran jasa pengangkutan dan mengajukan sengketa ke pengadilan negeri jika terjadi perselisihan biaya. Menurut pasal 91 KUHD, pengangkut juga bertanggung jawab atas kerugian akibat kehilangan atau kerusakan barang. Namun, jika kerusakan terjadi karena cacat barang atau kesalahan pengirim maupun ekspeditur, maka pengangkut tidak berkewajiban untuk menggantinya. Adapun batas tanggung jawab pengangkut mencakup kerugian nyata yang diderita, potensi keuntungan yang hilang, serta kerugian yang wajar dan dapat diperkirakan saat perjanjian dibuat.
Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait pengangkutan orang. Tujuan dari pengangkutan orang ini adalah untuk memindahkan orang ke tempat yang hendak dituju dengan selamat. Ada juga perjanjian pengangkutan di darat yang dapat didasarkan pada pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata. Kemudian, dalam hukum perdata, pengangkutan penumpang dianggap sebagai perjanjian pengangkutan, yaitu kesepakatan antara penyedia jasa transportasi atau pengangkut dengan penumpang. Ada 3 hak dan kewajiban penumpang nih, yaitu hak penumpang. Yang pertama, mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, memperoleh kompensasi jika mengalami kerugian akibat kesalahan pengangkut. Yang ketiga, mendapat perlindungan hukum dalam kasus kecelakaan atau kelalaian pengangkut. Sedangkan kewajiban penumpang, yang pertama, membayar tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, mematuhi peraturan dan tata tertib dalam transportasi. Ketiga, tidak membawa barang berbahaya atau melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengangkut memiliki tanggung jawab hukum atas keselamatan penumpang selama perjalanan. Jika terjadi kecelakaan atau kejadian yang merugikan penumpang akibat kelalaian pengangkut, maka pengangkut wajib memberikan ganti rugi sesuai peraturan yang berlaku. Ada beberapa bentuk pertanggungjawaban pengangkut, antara lain, yang pertama, kompensasi akibat kecelakaan, misalnya asuransi jasa raharja bagi transportasi darat. Yang kedua, penggantian keterlambatan. Misalnya, terdapat kompensasi jika terjadi keterlambatan penerbangan lebih dari batas yang ditentukan. Yang ketiga, ganti rugi kehilangan atau kerusakan barang bawaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengangkutan melalui jalan umum. Pengangkutan melalui jalan umum merupakan salah satu aspek penting dalam sistem transportasi yang berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan barang dan orang secara efisien. Proses pengangkutan ini melibatkan berbagai jenis kendaraan, mulai dari kendaraan pribadi, angkutan umum, hingga kendaraan berat untuk pengangkutan barang. Dalam konteks ini, jalan umum berperan sebagai infrastruktur utama yang mendukung kelancaran arus lalu lintas. Pengangkutan melalui jalan umum adalah komponen vital. Proses ini melibatkan berbagai elemen yang saling berinteraksi, diantaranya adalah yang pertama yaitu infrastruktur jalan. Jalan umum merupakan sarana yang mendukung pengangkutan. Kualitas infrastruktur seperti permukaan jalan, rambu lalu lintas, dan penerangan sangat mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Yang kedua yaitu jenis kendaraan. Pengangkutan melalui jalan umum mencakup berbagai jenis kendaraan, termasuk kendaraan pribadi, angkutan umum, serta kendaraan barang. Setiap jenis kendaraan memiliki regulasi dan persyaratan teknis yang berbeda. Yang ketiga yaitu regulasi dan hukum. Di Indonesia, pengangkutan jalan diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Regulasi ini mencakup izin operasional kendaraan, kelayakan jalan, serta sanksi bagi pelanggaran. Yang keempat yaitu pengelolaan lalu lintas. Pengaturan arus lalu lintas seperti penataan rute dan pengaturan jam operasional bertujuan untuk menghindari kemacetan. Secara keseluruhan, pengangkutan melalui jalan umum adalah sistem yang kompleks dan dinamis yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, penyedia jasa, dan masyarakat untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Implementasi hukum pengangkutan pada bidang pertanian. Salah satu contohnya adalah hukum pengangkutan darat pupuk urea bersubsidi. Hukum pengangkutan pupuk urea bersubsidi berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menetapkan kewajiban pengangkut untuk memastikan keamanan dan keselamatan barang selama proses pengangkutan. Tanggung jawab pengangkut mencakup mutu dan keamanan pupuk, serta memastikan bahwa pupuk sampai di tujuan tanpa kerusakan atau kehilangan. Dalam hal terjadi kerusakan atau keterlambatan, pengangkut wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pentingnya asas-asas dalam pengangkutan juga harus diperhatikan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa antara pihak-pihak terkait diutamakan melalui musyawarah,
Dan jika tidak mencapai kesepakatan, masalah dapat dibawa ke pengadilan. Dengan demikian, hukum pengangkutan pupuk urea bersubsidi diatur secara komprehensif untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses distribusi yang krusial ini. Nah guys, dari pemaparan yang udah disampaikan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pengangkutan berperan penting dalam mengatur perpindahan barang dan manusia secara aman serta efisien. Dalam sistem hukum Indonesia, regulasi pengangkutan diatur dalam berbagai peraturan seperti KUHD, KUH Perdata, Undang-Undang Lalu Lintas, dan Undang-Undang Pelayaran. Perjanjian pengangkutan menjadi dasar hubungan hukum antar pengangkut dan pengirim, mencakup hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan transportasi dapat berjalan dengan tertib, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Nah, itu dia tadi pemaparan tentang hukum pengangkutan. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.